Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilik Martono, anggota kehormatan Forum Purnawirawan Perjuang Indonesia dan mantan Kepala Biro Pengawasan dan Pembersihan Paninteng. Hari ini tanggal 18 Februari 2025 ingin menyampaikan pesan kepada saudara-saudaraku korban mafia perbankan, tindak pidana perbankan yang sedang saya bantu. Mohon kesabarannya karena kami kemarin sudah berkoordinasi dengan fraksi Gerindra, bertemu dengan staf ahlinya Ketua Komisi 3 Habibur Rahman, dan sudah juga berdialog atau berkonsultasi dengan Hublem di Seknek dan sudah ke Mabes Polri. Jadi kalau menurut saya, karena ini Pak Prabowo baru menjabat 100 hari lebih dan Pak Prabowo berjanji bahwa dia akan bekerja dan berjuang untuk rakyat, maka saya mohon kesabarannya kepada saudara-saudaraku semua korban mafia perbankan. Untuk Pak Prabowo Subianto, dikarenakan saya berpengalaman selama 40 tahun lebih sebagai auditor di perbankan, apakah itu di bank asing, bank Belanda, dan bank Prancis, dan bank Panin, semua yang saya bantu, yang saya dampingi korban-korban mafia perbankan, itu sudah saya audit sebelumnya. Dan setelah saya yakini terjadi penyimpangan, pelanggaran terhadap tindak pidana perbankan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka saya berkeyakinan karena semua dokumen sudah saya review, sudah saya audit, bahwa bank-bank yang mengeksekusi itu telah melanggar semua undang-undang perbankan dan turunannya serta peraturan OJK. Untuk itu sekali lagi kepada Pak Prabowo Subianto, saya mohon atensinya, dikarenakan sebentar lagi momen pelantikan tanggal 20 di Istana Negara kepada semua kepala daerah. Mohon disampaikan kepada gubernur dan bupati serta kepada jajarannya di lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga penegak hukum, bahwa apabila ada laporan masyarakat mengenai tindak pidana perbankan, jangan menjadi tersangka seperti yang terjadi selama ini di Jatim dan DIY. Seperti contohnya yang baru kami bawa ke Jakarta adalah Ibu Sri Patokah, korban Bank Panin, di mana bahwa kredit dan kolektivitas kredit dari Ibu Patokah itu lancar. Kenapa itu dieksekusi? Dan kebanyakan aset-aset daripada korban-korban saudaraku di Jatim dan di DIY, bahwa asetnya itu melebihi daripada sisa hutangnya. Padahal mereka masih ada niat untuk membayar. Tapi karena ini adalah pembiaran dari tahun 2013, di mana Mumin Ali oligarki yang menjadi cikal bakal terjadinya dari semua keganasan mafia perbankan, keganasan mafia tanah, mafia hukum, dan mafia peradilan, maka dengan secara masiflah mereka bersama-sama mengambil aset-aset masyarakat, apakah itu di pedesaan ataukah itu di perkotaan, seperti di asetnya Bupati Patokah di Jalan Dr. Wahidin dekat makam Bung Karno. Sekali lagi kepada Pak Prabowo Subianto, bahwa saya bukan pengacara, saya adalah auditor, di mana di sini saya sering menangani kasus-kasus TV Bank di Bank Panin dan sebelum itu juga di Bank Prancis. Apabila saya sudah berkeyakinan dan saya sudah memeriksa dokumen, akan saya bantu. Dan saya berkeyakinan sebagai auditor bahwa itu sudah terjadi pelanggaran karena saya sudah menemukan lebih dari 2 alat bukti. Sekali lagi Pak Prabowo Subianto, mari kita buktikan bersama-sama bahwa kita bekerja untuk rakyat, bukan untuk konglomerat yang sudah memperkaya diri. Seperti kasusnya Aguan Pik 2. Mumin Ali oligarki ini lebih tinggi, kalau saya bilang kastanya, itu lebih tinggi daripada Aguan. Karena Mumin Ali sudah bisa mendikte eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
lihat saja RGPU tahun 2013 di Komisi 3 dan Komisi 11. Saya rasa saya tidak perlu panjang lebar lagi, dan saya akan terjun lagi ke daerah-daerah Jatim dan DIY, di mana kami ditunggu oleh mereka semua. Pak Prabowo, mohon perhatiannya. Arahkanlah, sosialisasikanlah kepada semua bupati dan gubernur. Mereka dipilih oleh rakyat. Pak, rakyat bayar pajak, jangan rakyat dijolimi mereka diam. Jangan suara rakyat hanya didulang 5 tahun sekali, sementara jeritan rakyat mereka tidak dengarkan. Jangan percaya lagi dengan Gubernur BI yang anteknya mengoligarki. Bang Panin, Bapak tahu sendiri bahwa dana CSR itu sudah dimakan oleh Gubernur BI. Bagaimana seorang Gubernur BI yang notabene adalah pengawas bank mengkorupsi dana dan CSR dana negara? Artinya apa? Pengawasan bank ini lemah dan membiarkan mafia-mafia bergentayangan di seluruh daerah. Saya ucapkan atas perhatian Pak Prabowo dan seluruh gubernur dan bupati kepada rakyat, nasib rakyatnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga dalam periode Pak Prabowo ini tidak seperti periode sebelumnya. Saya sudah berkali-kali bersurat kepada presiden sebelumnya. Mohon maaf, saya sebut adalah Pak Jokowi. Saya melaporkan mengenai korupsi, APBD, APBN, Bang Panin di servernya, tapi tidak tanggapan. Saya melapor kepada Jaksa Agung 495 miliar dari korupsi dari KKSI, BPN, BLBI, sampai hari ini tidak ada tindak lanjuti. Termasuk juga korupsi Bang Panin mengenai pajak 1,3 triliun di KPK tahun 2016, sampai hari ini masih mangkrak. Mudah-mudahan Pak Prabowo dapat segera menyelesaikan kasus-kasus di mana negara telah mengalami kerugian yang besar dan di mana rakyat sudah tersiksa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.